Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan. Salawat serta salam mari senantiasa kita juga mohonkan kepada Allah, dipasrahkan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mari kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyayikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-mujawwadina bil ilmi ma'al istiqamati ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin dan masih di bab yang pertama, hadis yang kelima tidak salah ya. Hadis yang kelima. Ini di tiap majelis kayaknya suka ada kucing terus ya. Hadir juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hadis kelima Pak ya, tidak salah ya. Ya, hadis itu ya, kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na fihi wa bihi min rabbil alamin. Wa an Abi Yazid Ma'ni ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu an wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid
walaka ma akhadta ya ma'an. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang kelima ini dari Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih dari Abi Yazid. Jadi kunyahnya Abi Yazid. Nama aslinya siapa? Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ini karena tiga nih. Yazid, Sayyidina Yazid, kemudian Ma'an, Yazid dan Al-Akhnas. Jadi ini anak bapak dan kakek berarti. Ya, cucu dari kakeknya, Pak. Wahwa, dan dia, maksudnya siapa tadi? Ma'an. Wa abuhu, dan bapaknya siapa namanya? Bapaknya Yazid, ya. Wa jadduhu, dan kakeknya siapa? Al-Akhnas. Ya kan, dia namanya tadi Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Jadi tiga tuh. Dia, bapaknya dan kakeknya adalah sahabiyun. Masya Allah, luar biasa. Tiga-tiganya sahabat nih berarti. Dan nanti ada penjelasan di bawahnya nih. Misalnya sahabiyun itu dari sahabat, maksudnya sahabat Rasulullah SAW. Berarti tiga orang ini adalah, meskipun tiga generasi berbeda, tapi tiga-tiganya sahabat. Anaknya, bapaknya, kakeknya. Ya. Yeah. Nah, siapa sahabat ini? Dalam ta'rifnya disebutkan as-sahabi man istama'a minal bashari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal hayatihi mu'minan bihi walau fatratan yasiratan wa mata 'alal iman. Sahabat itu dalam penjelasan ta'rif di sini adalah orang yang berkumpul dengan Nabi dari kalangan manusia. Berarti kalau bukan manusia, bukan sahabat lah ya. Kalangan jin, kan ada juga kan? Bukan sahabat. Karena dibatasi man istama'a minal bashar. Ya, orang yang berkumpul dari manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bukan manusia bukan sahabat. Meskipun ada juga bangsa jin yang belajar kepada Nabi kan? Iya, masuk Islam dan belajar kepada Nabi, tapi bukan sahabat. Sahabat adalah dari kalangan manusia yang berkumpul dengan Nabi hala hayatihi, di masa Nabi dalam keadaan hidup. Mukminan bihi. Nah, tapi hidup itu bersama dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Berarti kalau hidupnya bersama Nabi tapi tidak beriman, sahabat. Abu Jahal misalnya, Abu Lahab, kan bersama Nabi itu lama malah tahun-tahun, tapi mereka tidak beriman, bukan sahabat. Walau fatratan yasiratan, nah sekalipun waktunya sebentar. Wa mata 'alal iman, dan kemudian meninggal dalam keadaan membawa iman. Jadi hidup bersama Nabi ketika Nabi masih hidup, beriman kepadanya sekalipun sebentar, meninggal wafat dalam keadaan beriman. Karena ada juga orang yang bersama Nabi, sahabat, tapi ujungnya tidak beriman. Siapa tuh yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berdebat dengan Nabi palsu itu? Siapa namanya? Dan akhirnya dia kemudian tertarik kepada Muslim Al-Kadzab itu dan menjadi pengikutnya gitu, Nabi palsu ini, dan mati dalam keadaan murtad berarti, ya kan? Siapa namanya dulu? Ar-Rajal bin Unfuwah kalau tidak salah, yang dulu terkenal nyebrang ke kubu yang berbeda gitu. Itu nauzubillah ya, yang tadinya kepercayaan Abu Bakar kemudian nyebrang dan pengikut dari Nabi palsu, akhirnya wafat atau meninggal, matinya dalam keadaan
tidak beriman, naudzubillah. Nah, ini takrif yang secara umum ya. Amma fil istilahil usuliyin, adapun di dalam kalangan ahli ilmu usul fikih maksudnya, fahuwa ma dzikra bil idafati ila annahu lazimur rasul sallallahu alaihi wasallam mulazimatan tawilatan. Nah, dalam bab atau para ulama ahli usul fikih itu menyandarkan istilah sahabat itu kepada seorang yang melazimi Rasul, artinya selalu menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mulazamatan tawilatan, mulazamahnya lama gitu, panjang. Nah, maka di sini ada istilah mulazamah. Dulu para ulama itu mereka sukses berhasil karena mulazamah dengan guru-gurunya gitu. Selalu menyertai, mengikuti dan tidak putus, tidak berhenti. Maka mereka berhasil menjadi ulama besar karena diantaranya mulazamah, selalu menyertai dengan gurunya. Nah, ini mengikuti sahabat sebetulnya. Sahabat dulu kan menyertai Nabi kemanapun gitu, dalam keadaan safar dan termasuk dalam keadaan jihad fisabilillah. Hatta usbiha bi yutlaqu alaihi lafdus sahib, hingga kemudian menjadi bisa disebut atasnya, diberlakukan kepadanya lafaz sahib. Sahib itu kan maknanya selalu menyertai kan, tidak pernah meninggalkan gitu. Itu sahabat sahib. Saya kira ini bahasa kita juga ada sahib ya. Dia sahibnya gitu. Apa bahasa ininya? CS bestinya. Selalu melekat gitu. Kalau ada dia pasti ada bestinya tuh. Itu sahib tuh, sahabat. Jadi menurut ulama alim usul fikih, dikatakan sahabat itu orang yang selalu melazimi Nabi, tidak pernah meninggalkan Rasul. Artinya ya berarti lama nih, tidak sebentar. Bahkan nanti ada yang mensyaratkan harus menyertai Nabi dalam keadaan peperangan gitu, 2 atau 3 kali peperangan, baru dikatakan sahabat. Nah, jadi kembali ke hadis tadi ya, Sayyidina Ma'an, kemudian bapaknya Sayyidina Yazid dan Al-Akhnas ya, tiga-tiganya adalah sahabiyun, sahabat. Berarti bertemu dengan Nabi, kemudian beriman meskipun mungkin sebentar, dan meninggal dalam keadaan membawa keimanan. Qala berkata, siapa yang berkata? Abi Yazid, namanya Ma'an. Abi Yazid itu kunyahnya ya, dalam bahasa Arab ada namanya kunyah, ada namanya ism ya, ism. Qala berkata Sayyidina Ma'an atau Abu Yazid, karena Abi, kata dia, adalah bapakku. Nah, siapa bapaknya? Yazid. Ini kita belajar dikit-dikit ya tentang nama ini, penting ini. Ada nama pribadinya, ada nama ayahnya. Adalah bapakku Yazid, ayah disebutkan di situ ya. Bapaknya Yazid. Akhrajana niro yatasaddaqu biha. Bapaknya itu mengeluarkan beberapa dinar dan mensedekahkan dinar tadi itu. Gimana caranya? Fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Nah, dia letakkan dinar-dinar tadi itu di sisi seseorang yang ada di masjid. Ini enggak diketahui siapa orangnya. Pokoknya ada di masjid situ, mungkin sedang itikaf, mungkin dia taruh tuh di sampingnya dinar-dinar tadi itu. Faji itu, maka kata Sayyidina Ma'an tadi, maka aku pun datang. Fa'khadtuha, maka aku mengambilnya. Mengambil apa tadi? Dinar-dinar tadi yang diletakkan di samping orang di masjid tadi itu, seorang di masjid. Fataituhu biha, maka aku pun datang kepada ayahku dengan membawa dinar-dinar tadi itu. Maka faqala, berkatalah bapaknya nih,
ketika anaknya membawa dinar yang disedekahkan kepada seseorang di masjid tadi itu. Apa kata bapaknya? Wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, tidak kepadamu aku maksud, aku niatkan sedekah tadi itu. Bukan untuk engkau nih, untuk orang yang tadi di masjid itu, kata bapaknya nih. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun kemudian berkhusuma, itu bercekcok lah, debat dengan bapaknya terkait dengan sedekah tadi itu. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, mengadukan halnya tadi itu. Mungkin ini anaknya butuh duit nih. Kenapa sedekahnya ke orang lain gitu, tidak ke anaknya saja gitu, maksudnya barangkali gitu ya konteksnya nih. Sehingga dia ngambil dinar tadi itu dari orang di masjid, dia bawa gitu, dan kemudian datang kepada bapaknya. Maka, apa jawaban Nabi SAW? Faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya ma'an. Bagimu apa yang kau niatkan, wahai Yazid. Berarti ini kepada bapaknya ya, yang sedekah dinar tadi itu. Walaka, dan bagimu, ma akhadta ya ma'an, dan bagimu apa yang kau ambil, wahai ma'an. Artinya pahala sedekah tidak akan tertukar, Pak ya. Tidak akan berkurang gara-gara tidak sesuai dengan niat maksudnya gitu awalnya. Nah, ini juga kepada kita pelajaran bahwa ya kalau kita mau sedekah, sedekah saja kepada siapapun ya. Hatta kemudian tidak sampai kepada apa yang kita niatkan. Insya Allah pahalanya dapat gitu. Karena kita sudah niat untuk bersedekah tadi itu. Nah, maka ada faedah hadis ya di bagian penjelasannya itu. Inna sadaqata tatawwu yajuzu daf'uha lil furu'. Nah, faedah yang pertama bahwa sedekah sunnah bukan wajib, ya, berarti bukan zakat, boleh diserahkan kepada furu itu, kepada anak atau keturunan, cucu mungkin. Wa amma sadaqatul wajibah atau zakat, ada sedekah yang wajib, fala tajudu daf'uha lil furu' walil usul. Maka tidak boleh diserahkan zakat tadi itu kepada anak atau cucu, dan juga kepada usul. Usul itu kepada yang di atas, orang tua, bapak, atau mungkin mertua gitu. Jadi kalau sedekah boleh diserahkan kepada mereka, tapi kalau zakat tidak. Zakat itu kepada 8 asnaf ya, 8 golongan. Kemudian yang kedua, dikatakan jawazut taukil fi tauji'is sadaqah. Bolehnya mewakilkan di dalam mendistribusikan sedekah kepada orang lain ya. Yang ketiga, la uquqa minal abna'i lil aba fil mukhasamati li ma'rifatil haq. Tidak termasuk uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua, kaitan dengan mukhasamah tadi ya. Maksudnya perselisihan untuk mencari kebenaran. Karena kan kemudian diajukan kepada Nabi kan ini perselisihan ini. Dan akhirnya diselesaikan. Dan yang keempat, yanalu al-mutasaddiqu al-ajra idza sahat niyatuhu. Seorang yang bersedekah, dia akan mendapatkan pahala ketika niatnya itu benar. Sawa'un waqa'at sadaqatuhu fi yadi mustahiqin amla. Baik itu jatuh sedekahnya tadi kepada mustahiknya ataupun tidak gitu. Seperti kita lah kalau mau ngasih sedekah biasanya kepada pengamen di jalan ya. Yang kita kan nggak tahu tuh dia benar-benar butuh atau enggak.
Atau kemudian digunakan untuk apa sedekahnya tadi itu? Ya kita nggak tahu. Ya sudah, kita pokoknya serahkan aja lah. Urusan nanti dia menggunakan uang tadi, itu urusan dia kan. Kita nggak ikut-ikutan. Ya, walau alam ya itu. Kecuali kalau kita tahu memang ini untuk digunakan sesuatu yang diharamkan ya. Kita tuh persis yakin gitu bahwa ini dipakai untuk sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh. Tapi kalau sedekah kan ketika sudah menjadi hak milik seseorang, berarti kan dia punya hak untuk mentasarufkan sesuai dengan keinginannya kan, dan tidak terkait dengan orang yang memberikan sedekah tadi itu. Nah itu faedah dari hadis yang kelima ini. Jadi intinya adalah ya, kaitan dengan bab tentang niat adalah perkataan Nabi tadi kepada Sayyidina Yazid ya, yang bersedekah tadi. Jadi laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang kau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Baik, kita lanjut hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibni Ahab bin Abdi Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Juhri radhiyallahu an. Dan dari Abi Ishaq, ini biasa ya, orang-orang Arab biasanya kunyahnya dulu Abi Ishaq. Siapa nama aslinya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia, Pak? Iya, sahabat. Tapi ada keistimewaan nih Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau adalah salah seorang di antara 10 orang yang dijanjikan masuk ke surga. Ya kan? Di antara para sahabat ada 10 orang yang diberikan jaminan masuk surga. Dan kita hafal mungkin 4 orang sahabat ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, sisanya masih ada 6 lagi nih. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah 5 tuh ya. Nanti 5 lagi cari. Tapi ada sih. Kita kasih bocoran lah. Ini hadisnya tentang al-asyarah al-mubashiruna bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Hadisnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu an. Yang ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" Kata Siti Aisyah, "Ya." Tentu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul menyatakan ada 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, yaitu ayahmu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Masuk surga dengan kawannya Ibrahim. Umar masuk surga dengan kawannya Nuh. Utsman masuk surga dengan kawannya aku. Rasulullah SAW. Kemudian Ali masuk surga dengan kawannya Yahya bin Zakaria. Yang kelima, Tolhah. Tolhah masuk surga dengan kawannya Daud. Yang keenam, Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam ya. Tadi Tolhah bin Ubaidillah. Masuk surga yang kawannya adalah Ismail. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini yang kita baca hadisnya nih. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga dan kawannya Sulaiman. Kedelapan, Sa'id bin Zaid masuk surga dan kawannya Musa bin Imran. 9, Abdurrahman bin Auf masuk surga dan kawannya Isa bin Maryam. Dan yang ke-10 terakhir, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah masuk surga dan kawannya Idris alaihissalam. Nah ini 10 orang yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ini luar biasa Pak. Nanti, nah ini 10 orang ini
ada kaitan nanti dengan pembaiatan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar nanti memilih siapa yang akan mencari pengganti beliau dengan menunjuk wasiat kepada 6 orang yang tersisa di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika masih hidup. 6 orang ini yang dari 10 tadi itu. Artinya berarti bahwa 6 orang itu orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang sudah yakin baiknya gitu, kebaikannya sudah yakin. Kalau kita kan gak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Tapi mudah-mudahan ketika kita mengikuti contoh-contoh orang-orang baik, ya, mudah-mudahan kita ikut di dalamnya. Sebetulnya napak tilas itu sebenarnya begitu, Pak. Kita ada napak tilas itu begitu. Ingin mengikuti, mencontoh bekas-bekas orang-orang baik, orang-orang soleh ya, para ulama-ulama yang menjadi penyebar Islam, punya jasa kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya alhamdulillah tadarus minimah ya, kemarin 1 hari full kita keliling-keliling dan alhamdulillah ya, sambutannya luar biasa. Termasuk ke pesantrennya Ustaz Fahmi Anjadani, pesantren digital, ternyata baru 4 tahun ya berdirinya dan luar biasa. Dan sambutannya alhamdulillah. Di antara sambutannya yang ingat itu, ini cuacanya mantap nih. Biasanya Cirebon kan panas tengah hari itu, kita pasti situ zuhur pas azan itu. Tapi ini hari ini adem teduh dan kadang hujan rintik-rintik gitu ya di makam itu. Lu katakan ini ada orang-orang soleh nih dari Bogor katanya. Masya Allah. Ini ya itu bagian dari menyambut tamu ya. Istilahnya apa Pak? Dalam hadis itu dikatakan idkhalus surur inda qalbil mu'min ibadatun. Memasukkan rasa gembira kepada hati orang mukmin itu adalah ibadah. Kan dengan itu kita jadi gembira kan? Dianggap orang-orang soleh padahal masih jauh kita dari soleh. Tapi alhamdulillah luar biasa sambutannya dan menerima dengan luar biasa. Nah itu diantara napak tilas ya. Dan kita sambung-sambung lah istilahnya. Dan ternyata antara Banten, Cirebon dengan Kuningan ya ada keterkaitan kalau dikait-kaitkan gitu. Banten itu adalah putranya dari Sunan Gunung Jati, kemudian yang di Kuningan muridnya dari Sunan Gunung Jati. Jadi memang ada juga silsilahnya. Bogor ininya ya, bapaknya ya. Iya, Pakuan kan di Bogor ya. Iya, Prabu Siliwangi ya. Hanya kan Hindu ya. Apa masuk Islam enggak? Prabu Siliwangi. Gian Santang. Nanti kapan-kapan lah kita ini lagi. Sepak tilas yang lain. Kalau Gian Santang Garut, maksudnya ke Ciamis nih ya. Jalur selatan ini. Iya Garut, nanti ke sana banyak tersebutnya. Tasik itu ada pemijahan ya ke atas tuh. Ada gua apa tuh, Saparwadi apa. Masuk ke Panjalu. Iya banyak tuh Ciamis tuh bisa satu jalur sendiri tuh. Ramai lagi nanti. Baik, alhamdulillah ini hikmah-hikmah kita dari pelajaran perjalanan kita, insyaallah. Baik, kembali ke hadis ini. Jadi itu nama dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Ahib bin Abdi Manaf. Nah Malik ini siapa ini? Kok tiba-tiba muncul nama Malik? Itu nama ayahnya ya. Karena ayahnya kan Abi Waqqas. Itu kunyah, bukan nama asli. Ya kan? Sama seperti Sayyidina Abu Bakar itu
Nama ayahnya kan Abu Kuhafah, tapi bukan nama aslinya. Siapa nama aslinya kemarin? Abdullah bin Utsman ya. Berarti Abu Kuhafah itu Utsman. Gelarnya Abu Kuhafah. Nah, bapaknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas ini kan gelar. Nama aslinya Malik bin Uhaib tadi. Malik bin Uhaib bin Abi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Juhri, panjangnya. Kita mah jarang yang punya nama begini. Paling sampai bapak, kakek lah paling. Di atasnya lagi kita nggak tahu. Ayah saya namanya Ahlan Priyana Dharma bin Jenal Ma'ruf. Ke atasnya nggak tahu. Hanya sampai di situ tahunya. Di atasnya wallahu a'lam. Mungkin ya barangkali. Kalau di pancak kaki barangkali ya. Sambung-sambung bisa jadi ada sambungan. Tapi ya istilah sudah paremun obor ya. Iya, hilang ininya istilahnya. Nah, ahadi al-asyarah al-masyhudi lahum binya ini salah satu di antara 10 yang dipersaksikan bagi mereka masuk surga tadi. Ya kan, 4 orang khalifah, Khulafaur Rasyidin, ditambah Sayyidina Thalhah, Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Ajarah. 10 orang yang diberikan kamar masuk surga. Qala berkata Sa'id bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, menengok menjengukku. Ama hajatil wada, pada tahun peristiwa haji wada. Berarti tahun keberapa nih? Haji wada tahun keberapa? Haji perpisahan. Enggak, di Madinah itu kan 10 tahun maksimal nih. Berarti tahun ke-10 nih. Karena selesai haji wada itu bulan Zulhijjah. Kemudian bulan Rabiul Awal kan Rasul wafat di tahun itu. Berarti bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal 3 bulan berikutnya. Setelah pulangnya dari haji wada ini. Tahun terakhir berarti ini. Min wajain istaddabi, karena sebab sakit yang keras menimpa kepadaku. Jadi ini sakitnya nampaknya ketika di Mekah ini ya, karena peristiwa haji wada ini. Fakultum, aku berkata, ya Rasulullah, ini qad balaghobi minal waj'i mataro. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku qad balagho, telah sampai bi kepadaku minal waj'i dari penyakit, dari sakit, mataro apa yang kau lihat. Wa ana dzumalin, dan aku memiliki harta. Maksudnya ini hartanya banyak nih. Wala yarisuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan dariku. Berarti anaknya cuma satu ya, perempuan. Ibnatu. Kemudian apa atasaddaqu bi sulusai mali. Nah, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Kata beliau ini. Maka kalau bersabda Nabi, la, jangan. Kemudian aku berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah, kalau gitu separuhnya aja. 2/3 nggak boleh, kan banyak 2/3 ya. Dan separuhnya aja. Kata Rasul, faqala la, jangan. Kemudian aku berkata lagi, qultu fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 saja?
Maka bersabda Nabi, as-sulusu was-sulusu kasir. Ya, sepertiga, tapi sepertiga itu pun banyak sebetulnya. Al-kabir atau banyak ya, atau besar. Innaka antazara warasataka agniya'a khairun min antazaruhum alatan yatakaffafuna an-nasa. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin. Yatakaffafuna an-nasa, yang mereka akan meminta-minta kepada manusia. Nah, jadi Rasul melarang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini untuk bersedekah. Tadi 2/3 kan banyak, seperti sepertengahnya juga, separuhnya juga banyak. Nah, ini 1/3 saja. Nah, ini kan batas maksimal seorang berwasiat ya. Dari hartanya kan maksimal 1/3 saja. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Jadi kalau kita punya harta 1 triliun misalnya, misal ya. Contoh lah. Maka yang boleh kita sedekahkan berapa, Pak? Hanya 1/3-nya. 333 miliar, gitu maksimal. Sisanya untuk ahli waris. Apalagi kalau peninggalnya 300 triliun. Wah, bisa dia berwasiat 1/3-nya. Berapa tuh? 1 triliun. Gak apa-apa kan kita berandai-andai. Tapi yang halal ini, bukan yang korupsi, bukan. Wah, korupsi haji lebih banyak lagi. Tapi kan dibagi-bagi ke travel-travel. Kebagian. Kemudian wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Dan sesungguhnya engkau lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau memberikan nafkah, maksudnya diinfakkan dengan satu nafkah, pembelanjaan, tabtagi biha wajhallah, yang engkau berkeinginan dengan nafkah tadi wajah Allah, maksudnya semata-mata ikhlas karena Allah, ila ujirta 'alaiha, kecuali engkau diberikan balasan atasnya, hatta ma taj'alu fi imra'atika, hingga apa yang engkau jadikan pada fi itu mulut ya, mulut istrimu, maksudnya pembelanjaan nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu itu adalah juga berpahala gitu ya. Nah kemudian qala berkata, fakultu, aku berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, jadi apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabat itu kembali ke Madinah? Nah, itu tafsiran dari kalimat ini. Ukhallafu ba'da ashabi ay atruku fi Makkah. Apakah aku akan dibiarkan di kota Makkah gitu ya, sementara sahabat-sahabat itu kemudian meninggalkan kota Makkah dan kembali ke Madinah. Ini kan peristiwa haji wada nih di Makkah nih, berarti ketika sedang peristiwa haji itu. Beliau khawatir nanti ditinggalkan di kota Mekah, sementara para sahabat yang lain kembali ke kota Madinah setelah haji itu.
Maka qala berkata bersabda Nabi, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah ila izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Bersabda Nabi, sesungguhnya engkau tidaklah sekali-kali akan ditinggalkan, ya. Fata'mala amalan, maka kemudian engkau mengamalkan satu amalan, tabtagi bihi wajhallah, yang berkeinginan dengan amal tadi akan keriduan Allah, ilazdadat bihi, kecuali ilazdatta bihi, kecuali menambah dengan amalan tadi itu darajatan, derajat, warifatan, dan keluhuran, ketinggian. Jadi amal itu kan akan menjadikan kita menjadi apa ya, memiliki makom derajat yang tertentu kan gitu ya. Surga itu kan bertingkat-tingkat, Pak. Masing-masing tingkat itu ada amalan-amalannya kan. Sehingga tidak sama orang ada di surga berdasarkan nanti tingkatan amalnya masing-masing. Nah, berarti kalau kita ingin derajat surga kita tinggi, berarti amalannya harus lebih banyak lah. Kalau yang mau minimalis ya minimal aja, amalnya minimalis juga. Pokoknya masuk surga alhamdulillah gitu. Tapi ya berarti derajat atau tingkatannya sesuai dengan amal dia gitu. Kalau yang lebih tinggi berarti harus lebih besar lagi amalannya sesuai dengan tingkatan derajat amalnya tadi. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun au wa yadurru bika akharun. Dan barangkali engkau akan ditinggalkan, dibiarkan sampai mengambil manfaat denganmu beberapa kaum, atau kemudian memberikan mudarat ke kaum-kaum yang lain kepadamu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Nah, kemudian Rasul berdoa, ya Allah, sampaikanlah bagi sahabat-sahabatku hijrahnya mereka, wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka ke tempat asal mereka. Lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah. Akan tetapi aku prihatin ya dengan Sa'ad bin Khawlah. Kenapa dia yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yarsil di situ maksudnya adalah yahzan ya, bersedih hati ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa tadi namanya, Sa'ad bin Khawlah. Ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Khawlah. Anna mata bi Makkah, karena dia meninggal di kota Mekah. Ini ada kisahnya juga nih tentang ini. Tapi intinya dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama adalah yajuzu zikrul marad li ghardi sahih. Boleh kemudian menyebutkan ya, sakit ya, penyakit dengan maksud yang benar ya. Misalnya minahwi mudawah dengan maksud untuk berobat. Ya, tentu kalau ke dokter harus jika ditanya apa sakitnya ya dijelaskanlah penyakitnya. Atau doa rajulin sholihin, atau ketika kita minta doa kepada seorang yang sholih. Cara kita sembuhkan bisa lewat berobat ke dokter atau ke tabib misalnya. Atau yang kedua, kepada orang yang dianggap kita doanya makbul kan gitu. Nah, orang sholih.
Maka kita boleh kemudian mengatakan saya sakit ini minta didoakan dengan doa, perantara doa, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kesembuhan kita. Dan sebetulnya orang yang safar itu bepergian, itu salah satu diantara golongan yang doanya makbul, Pak. Asal safarnya safar yang benar gitu, bukan safar untuk maksiat. Safarnya yang mubah atau yang sunnah. Maka doa yang diterima di makbul itu diantara doa yang musafir atau safar yang bukan maksiat tadi itu. Makanya kalau juara-juara sebetulnya kenapa ada yang kemudian ada niat-niat kebaikan di makbul gitu. Salah satunya karena dia sedang safar gitu. Kita bukan minta ke makam atau ke kuburan, enggak boleh. Tapi kita datang mendoakan orang yang dikubur, dan mudah-mudahan dengan wasilah tadi kita dapat pahala dan diingatkan kepada kematian. Termasuk kan amalan sunnah kan Pak ya, ziarah kubur itu kan amalan sunnah, diperintahkan. Meskipun awalnya dulu ketika awal-awal Islam Rasul melarangnya kan. Jadi nahaitukum an ziyaratil kubur ala fajuruha. Dulu aku melarang dari ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hanya diperintahkan. Jadi hukumnya menjadi sunnah, tapi dengan tadi ya dijaga niatnya tadi. Karena ya tipis memang orang yang ziarah itu ketika ada niat-niat yang nggak benar Pak ya. Kadang supaya banyak macam-macam lah. Dengan niat macam-macam. Dan di makam Sunan Gunung Jati katanya juga konon tidak hanya orang Muslim ya yang datang di situ. Orang-orang non Muslim pun di Cina gitu banyak juga ke situ. Karena kan ada makam siapa? Istrinya Sunan Gunung Jati itu. Siapa namanya? Ong Tin. Dan kemarin kan lihat banyak ini ya apa namanya? Ya orang-orang Cina kan bekas-bekas ininya. Jadi memang ada hubungan ini juga, hubungan kerajaan Sultanan Cirebon dengan kerajaan Cina kayaknya begini. Baik, ini hadis yang ke-6. Baik, kita lanjut hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslimun. Ini saya kira hadis yang sering ya kita dengar. An Abi Hurairah. Dari sini Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Nah, ada di situ. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, kita kenalnya Abu Hurairah. Karena yang kenal nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jisim, badan, ya rupa badan kalian, wala ila suwarikum. Tidak juga kepada bentuk wajah atau bentuk tubuh kalian. Tidak kepada penampakan, tidak kepada keindahan tubuhnya, misalnya atau bentuk tubuhnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat memandang kepada hati-hati kalian.
Nah, mana dari la yandur ila ajsamikum, tidak memandang kepada jisim badan kalian, ay la yusibukum alaiha. Artinya tidak diberikan pahala atas badan tadi. Ini dalilun ala zalika qaulu ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ila man amana wa amila sholihan. Tidaklah harta kalian juga anak-anak kalian yang mendekatkan kalian di sisi Tuhan, di sisi kami semata-mata, tetapi barang siapa yang beriman dan beramal solih. Nah, itulah yang akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena tubuh atau rupa. Wala ila suwarikum, tidak kepada wajah atau rupa kalian, tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Jadi ingat di YouTube ada iseng-iseng gitu, ada atlet angkat berat tapi krempeng gitu, di hadapannya banyak yang berotot tebal gitu, tapi ternyata ketika mengangkat barbel itu luar biasa tuh. Yang oleh yang lain tidak bisa diangkat, dia ngangkat malah dengan satu tangan di atas gitu. Siapa namanya? Anatoli, itu sering lihat tadi. Itu orang kan kalau melihat penampakan itu kan nggak nyangka gitu. Begitu aksinya ngangkat barbel yang hanya bisa diangkat oleh orang yang berototnya tebal gitu, yang latihannya lama, ternyata luar biasa. Dan ternyata sedikit memang Anatoli ini latihannya dari kecil. Bukan orang berada, tapi dia melatih dari kecil dengan teknik sendiri dia, dengan bahan-bahan yang ada dari bekas sepeda segala macam, dikasih kayak lifter gitu ya, diangkat. Dan akhirnya punya kekuatan yang luar biasa. Tidak dari penampakan gitu, tapi dari hasil olahraganya mungkin ya, olah tubuhnya yang luar biasa. Ini sebenarnya inspiring juga Pak. Kita ini punya akal juga masing-masing kan, tapi kemampuan akal tiap orang kan berbeda-beda kan, tergantung dari latihannya lah tadi. Ya, artinya kalau akal kita makin dilatih, kemudian dilatih dengan benar, sebetulnya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Otot aja dilatih bisa luar biasa kan Pak, ketika dilatih di luar ekspektasi seseorang. Nah, kembali ke hadis ini bahwa Allah tidak memandang kepada bentuk rupa atau wajah kita, tetapi yang dilihat adalah hati. Nah, ini juga pentingnya untuk menjaga hati. Maka diantara faedah hadisnya adalah al-isabatu alal a'mal takunu bima in aqada alaihi al-qalbu. Ganjaran pahala atas amal itu akan tergantung dari apa yang ada dalam hati seseorang. Minal ikhlasi wasidqin niyah. Nah, dari keikhlasan dan benarnya niat tadi. Jadi memang harus dijaga nih hati ini, supaya kemudian tetap niatnya ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak karena yang lain. Kan riya itu di mana Pak? Di hati kan? Iya, riya, sum'ah, ujub, takabur itu kan pekerjaan hati sebetulnya, bukan pekerjaan lahir ya yang bisa dilihat. Orang ketika beramal, bisa nggak kita nilai ini amalnya ikhlas, ini enggak, semata-mata melihat penampilan-penampakan, nggak bisa. Tapi yang berperan adalah hati. Makanya ini tidak mudah ya untuk menilai satu amal itu ikhlas atau tidak. Tapi bisa kita rasakan gitu maksudnya. Ya kan? Dari sisi lahir mungkin tidak bisa, tapi dari sisi apa yang kita rasakan, ini ikhlas atau tidak bisa kita rasakan.
Dan yang kedua, al-i'tina bihalil qalbi. Nah, penting untuk memperhatikan urusan keadaan hati. Wa tasihi maqasidihi, kemudian memperbaiki maksud atau niat tadi itu. Wa tathhirihi min kulli wasfin mazmumin yanqutuhu Allah, dan membersihkannya dari setiap sifat yang tercela yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab pertama di kitab ini tentang ikhlas, karena memang ini menentukan nilai amal kita nanti. Ya. Sebesar apapun nilai amal seseorang, ketika tidak ada keikhlasan dalam hatinya, bernilai enggak, Pak? Berpahala enggak? Oh, enggak. Makanya ada hadis yang sangat mengkhawatirkan kepada kita kalau yang mendengar hadis itu. Nanti akan dihisab itu orang-orang yang mati syahid, kemudian yang bersedekah, termasuk ahli qura, para ulama gitu. Tapi ternyata tiga-tiganya dilemparkan amalnya. Padahal ketika di dunia orang melihat ini luar biasa amalnya. Meninggal di jalan Allah ketika berperang. Sedekahnya mungkin banyak gitu. Kemudian ilmunya yang diamalkan juga banyak, tapi ketika dihadapkan di hadapan Allah yang Maha tahu tentang hati, ternyata tidak bernilai sama sekali. Makanya penting untuk menjaga hati ya. Makanya ada manajemennya ya. Manajemen kolbu Pak ya, bukan kalbu ya. Kalbu anjing tuh bener. Jadi kalau manajemen kalbu kolbu, kof, bukan kaf. Kalau kolbu hati, kalau kalbu anjing. Tapi bahasa Indonesia kalbu ya. Iya. Tapi kan banyak yang nggak tahu kan, ya udah biasa aja. Kalau yang sudah tahu sedikit bahasa Arab, wah ini rusak nih, manajemen kalbu nih. Kemudian yang ketiga, al-i'tina bi islahil qalbi, memperhatikan terhadap perbaikan hati. Muqaddamun ala amalil jawarih. Nah, ini didahulukan atas perbuatan anggota tubuh. Li'anna amal qalbi musahihun lil amalil syar'iyyah. Karena amal hati ini bisa membersihkan, menjadikan baik benar terhadap amal-amal syariah yang lain. Makanya penting untuk menjaga hati. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini memang banyak kaitan dengan akhlak, adab, dan tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Makanya pasangannya dengan Bulughul Maram tepat sebetulnya. Bulughul Maram itu urusan lahir sebetulnya. Ya kan, supaya sahnya wudu, sahnya sholat kita, sahnya puasa, zakat, ibadah, itu harus syariat kan, didahulukan. Iya, Bulughul Maram. Baru kemudian supaya amal kita diterima, ya harus tazkiyatun nufus. Hatinya harus dibersihkan juga berarti. Jadi kalau ada orang yang langsung belajar ilmu tasawuf nih, tanpa ilmu syariat, tanpa fikihnya, enggak, berat, nanti bisa meninggalkan syariat itu, gara-gara sudah mencapai tingkat makom yang makom marifat tuh. Sudah nggak perlu syariat itu, enggak. Kalau kita belajar Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebelum belajar tentang tasawuf itu, beliau terkenal ahli fikih gitu. Iya, kitabnya malah ada 3 atau 4 gitu yang kitab fikihnya beliau. Ada Al-Wajiz, ada Al-Basit, ada Al-Wasit, dan
satu lagi khulasah lah di sana. Itu 4 kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i yang beliau karang tentang ilmu fikih tadi. Sebelum mengarang kitab-kitab tasawuf. Jadi artinya sebelum orang belajar tasawuf harus matang dulu sebetulnya ilmu fikihnya itu, supaya tidak salah nanti. Nanti bisa menyalahi syariat kalau langsung belajar ilmu tasawufnya gitu. Ya, inginnya nanti ujlah, ya udah nggak perlu syariat lagi lah. Saya udah makomnya udah tinggi gitu, enggak. Meninggalkan syariat salah itu dah. Baik, kemudian satu lagi ya, terakhir. Ya, satu hadis lagi. Hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih wa lafdhu allahu ya. Dari Abi Musa. Nah, ini juga kunyah nih. Siapa nama aslinya? Ada di situ. Abdullah bin Qais. Ini kita sedikit-sedikit belajar nama-nama sahabat ya. Ya. Tidak hanya nama kunyahnya. Abi Musa al-Ash'ari yang terkenal kan gitu. Tapi di sini disebutkan Abi Musa namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dia berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam anir rajuli tentang seseorang. Kalau kita belajar bahasa Arab juga ada sedikit. Su'ila itu bentuknya fi'il maklum apa majhul? Pasif. Pasif bahasa Arabnya apa? Majhul. Ya, majhul, bukan maklum. Kalau maklum aktif. Diketahui siapa pelakunya. Tapi kalau majhul itu kan enggak dikenal kan? Jahal. Enggak tahu kita siapa pelakunya. Yang jelas yang diketahui hasilnya ya. Sehingga di sini dikatakan su'ila Rasulullah, siapa yang bertanya? Enggak tahu kita, majhul. Karena Rasul ditanya tentang seseorang. Pertanyaan kita siapa yang bertanya kan gitu. Tapi enggak disebutkan ini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena membela kesukuan, dan berperang karena riya. Nah, tadi ingin dilihat orang. Ayu dzalika fisabilillah. Apakah yang demikian itu termasuk fisabilillah? Tanyanya kan gitu. Orang yang berperang karena dasarnya keberanian, membela kesukuannya atau karena riya, apakah hal itu termasuk fisabilillah? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti dalam sarahnya ada disebutkan, Pak. Su'ila tadi siapa yang bertanya dikatakan as-sa'il, si penanya ini adalah Walahik bin Damrah al-Bahili. Nah, itu namanya. Tapi ini kan enggak penting nih. Tidak penting siapa yang bertanya, yang penting isi pertanyaannya apa kan gitu. Itu tentang orang yang berperang karena keberanian, berperang karena membela sukunya, berperang karena riya, apakah masih fisabilillah? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah itu menjadi tinggi, maka dia fi sabilillah. Jadi Rasul tidak menjawab satu-satu nih.
tapi memberikan kriteria kan gitu ya, standar. Siapa orang yang termasuk fisabilillah tadi itu? Itu orang yang berperang agar menjadikan kalimat Allah, nanti kalimatullah maknanya dinullah, maksudnya agama Allah itu yang menjadi tinggi. Fahuwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Nah jadi kira-kira kalau yang kembali kepada pertanyaan awal tadi, tiga-tiganya masuk nggak kira-kira? Berperang karena dia keberanian, berperang karena membela kesukuannya, perang karena ingin dilihat orang lain. Kira-kira masuk nggak fisabilillah? Niatnya beda-beda kan gitu. Tapi yang niatnya ada litakuna kalimatullahil ulya, nah itulah yang termasuk fi sabilillah. Nah ini juga saya kira pentingnya niat di sini. Mungkin amalnya sama, berperang, maju ke medan perang bareng-bareng gitu. 3 orang tadi tuh. Ketika ditanya, apa kalian engkau berperang? Karena saya berani membela kebenaran. Kemudian yang kedua karena saya membela suku. Yang ketiga karena ingin lihat orang. Berarti tidak masuk dalam fi sabilillah tadi. Maka faedah hadisnya adalah al-a'mal innama yu'tadu biha indallah bihasabi niyatis salihah. Amal itu akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan sesuai dengan kadar niat-niat kebaikannya tadi itu. Wa annal fadla al-warida fi al-mujahidin, dan keutamaan yang ada di dalam orang-orang yang berjihad fisabilillah, innama mukhdu biman qatala li ilai kalimatallahi, adalah orang yang semata-mata berperang untuk meninggikan kalimat Allah sehingga menjadi tinggi. Nah ini pentingnya untuk memperhatikan niat-niat dalam beramal. Baik, saya kira itu dulu ya, sampai di hadis yang ke-8. Jadi kita sudah bahas hadis yang ke-5, 6, 7, dan 8. Nanti masih ada 4 hadis lagi ya, sampai di akhir dari bab tentang ikhlas ini. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam amal-amal kita, sehingga menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup kalau ada yang ingin disampaikan, saya persilakan dulu. Ya, enggak. Ini kan transaksi dulu berkaitan langsung dengan jawab Rasulullah. Sekarang ini kalau penerapannya, apabila kemudian ada namanya fatwa jihad. Apa itu? Fatwa jihad. Oh, fatwa jihad. Iya. Kaitan dengan jihad fisabilillah, salah satu yang termasuk jihad itu adalah sebetulnya adalah berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Itu yang utamanya kan begitu. Tapi ketika ada kaitan dengan mempertahankan tanah, wilayah atau milik kita sendiri, kemudian kita bertahan dan bahkan bisa sampai mati gara-gara itu, maka juga termasuk mendapatkan pahala fisabilillah, jihad fisabilillah, karena membela harta milik atau pemilikan sendiri atau pribadi. Tapi tentu tidak sama dengan yang berperang di jalan Allah tadi itu. Tapi artinya ada kewajiban bagi kita untuk mempertahankan wilayah atau pemilikan kita gitu. Hatta sampai kemudian kita meninggal gara-gara itu dipandang sebagai amalan yang baik. Tapi tentu tidak sama dengan jihad di medan perang tadi itu. Jadi ya harus dikembalikan aja kembali kepada niatnya tadi. Ketika kemudian kita ikut dalam membela tanah air misalnya ya. Makanya dikatakan
pahlawan itu apakah semuanya syahid kan? Belum tentu juga ya. Mungkin penampakannya mati meninggal di medan perang misalnya, tapi kan tidak semua menjadi syuhada atau syahid. Hanya orang yang kemudian berperang dengan niat yang betul-betul karena Allah tadi, dari kalimatillah yang dikatakan mati syahid. Dan itu kita tidak tahu, wilayah yang bukan wilayah kita kan itu. Ya urusan hati mah enggak lah, lepas tangan gitu. Yang kita hukumi, kata Rasul kan, nahnu nahkumu bizawahir. Kita menghukumi sesuatu yang lahir, yang nampak gitu. Wala nahkumu bisa tidak menghukumi yang saroir, yang apa, yang rahasia-rahasia, urusan hati enggak. Makanya di pengadilan juga saya kira yang diputuskan atau yang diadili kan sesuatu yang nampak, yang lahir ya. Meski mungkin ada kadang ada niat ya masuk dalam apa istilahnya mens area apa gitu ya urusan, tapi kan sulit dibuktikan gitu apakah benar yang diniatkan itu memang demikian atau tidak. Tapi yang nampak, yang lahir adalah itu yang kemudian diberikan keputusan atau hukum gitu, sesuatu yang nampak. Saya kira gitu, wallahu alam ya. Baik, itu dulu ini karena saya juga ada multaqa ulama nih hari ini jam 8 nih. Jadi mungkin langsung pamitan. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.